Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Errol McCarthy, atau secara aslinya, ya, nama yang dikasih orang tua saya adalah Fahrusah. Tapi secara keseharian, secara sosial, saya dikenal dengan Errol McCarthy. Ya, pada kali ini kita akan coba membahas tentang materi kuliah ya. Jadi kita belajar tentang materi kuliah khususnya mengenai serat alami dan serat sintetis. Serat alami dan serat sintetis yang saya maksud di sini adalah khususnya sebagai bahan dasar penyusun alat penangkap ikan. Jadi untuk materi kali ini kita batasi pada serat sintetis, serat alami dan serat sintetis khususnya untuk bahan penyusun alat penangkap ikan. Jadi tidak ke yang lain ya. Jadi hanya serat alami dan serat sintetis khususnya pada bahan alat penangkap ikan. Nah, apa sih serat alami dan serat sintetis? Serat alami adalah serat yang terbuat dari bahan alami atau yang memang bersumber langsung dari alam tanpa melalui proses kimia dan transformasi atau perubahan bentuk. Jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah tanpa melalui proses kimia dan transformasi atau perubahan bentuk. Jadi, jika sekiranya telah terjadi proses kimia dan perubahan bentuk, maka dia tidak bisa dikategorikan pada kategori serat alami, ya. Tetapi proses kimia yang dimaksud di sini adalah proses-proses yang eh, sudah untuk proses perubahan bentuk. Jika terjadi hanya untuk pewarnaan, perendaman dan segala macamnya, itu tidak masuk dalam kategori proses kimia. Nah, sedangkan serat sintetis adalah serat yang terbuat dari suatu proses kimia dan perubahan bentuk. Jadi jelas perbedaan antara serat alami dan serat sintetis atau serat buatan terletak pada proses kimia dan perubahan bentuk. Jika tidak terjadi proses kimia atau proses perubahan bentuk, maka dia dikategorikan dalam kategori serat alami. Tetapi jika dia terjadi proses kimia dan proses perubahan bentuk, maka dia dikategorikan dalam serat sintetis. Nah, apa saja sih yang masuk dalam serat alami dan serat sintetis? Mari kita simak penjelasan-penjelasan pada slide selanjutnya. Nah, serat alami itu ada yang berasal dari serat tumbuhan. Serat tumbuhan sangat jelas bahwa serat yang hanya berasal dari tumbuhan, ya, seperti biji, daun, kulit pohon, buah, atau batang pepohonan itu sendiri, ya. Jadi serat alami itu ada yang berasal dari serat tumbuhan seperti serat biji yang berasal dari biji, daun, kulit pohon, buah, dan pepohonan. Selanjutnya ada serat alami yang berasal dari serat hewan. Serat hewan seperti namanya, jelas dia berasal dari hewan, ya. Yang kalau kita kenal dia biasanya berasal dari bulu, seperti domba, biri-biri dan segala macamnya. Atau bisa juga yang kita kenal dengan sutra yang berasal dari kepompong. Ya, ini masuk serat alami yang berasal dari serat hewan. Jadi serat yang berasal dari hewan dalam tubuh hewan, entah itu bulu atau secara tubuh secara keseluruhan, maka dia dikategorikan dalam kategori serat alami, khususnya serat yang berasal dari hewan. Yang selanjutnya ada serat mineral, ya. Jadi serat alami itu berasal dari tiga macam serat, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Serat tumbuhan
Apa sih serat tumbuhan ya? Ini kita lebih spesifik lagi ke serat tumbuhan. Serat tumbuhan itu ada yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang berasal dari daun, ada yang berasal dari batang atau pepohonan itu sendiri, kemudian ada yang berasal dari biji dan buah, kemudian ada yang berasal dari kulit, kulit pohon maksudnya ya. Serat yang berasal dari daun atau yang kita kenal dengan serat dedaunan adalah serat yang dikumpulkan dari daun tumbuhan ya. Jadi hanya berasal dari daunnya. Kalau kita lihat contoh mungkin yang paling nyata, yang paling gampang ditemui adalah serat pada pandan ya, serat pada daun pandan. Itu adalah salah satu contoh serat alami yang berasal dari tumbuhan, khususnya dari daun tumbuhan. Selanjutnya buah dan biji. Nah, khusus dari serat biji, ini yang dimaksud adalah serat dari pembungkus bijinya, ya. Dari pembungkus bijinya, bukan bijinya. Sekali lagi saya tekankan bahwa serat biji itu serat yang berasal dari pembungkus biji, bukan bijinya, ya. Kalau kita lihat mungkin contoh paling nyata adalah contoh pada kapas. Jadi yang diambil sebagai serat adalah bukan bijinya, tetapi pembungkus dari bijinya. Kalau kita lihat ada yang berwarna putih, yang seperti kapas yang kita lihat sekarang, itu adalah pembungkus biji yang diambil, kemudian dia dipintal dalam ukuran kecil, kemudian menjadi benang. Ya, yarn artinya adalah benang. Kemudian serat batang. Serat batang yaitu serat yang dikumpulkan dari batang tumbuhan secara utuh ya, secara keseluruhan batang tumbuhan, artinya pepohonan satu batang utuh, satu pohon utuh ya. Kalau kita lihat contoh mungkin pada jerami ya, jerami itu entah padi atau gandum, bahkan ada juga yang pada bambu. Sekarang sudah bisa di bambu secara utuh, batang bambu sudah bisa di ekstrak, sudah bisa diambil seratnya untuk menjadi alat penangkap ikan. Yang selanjutnya adalah serat dari kulit ya. Serat dari kulit yang dimaksud adalah serat bagian kulit terluar dari batang tumbuhan ya. Kalau kita lihat contohnya itu mungkin pisang dan rotan. Jadi hanya bagian kulitnya yang diambil seratnya untuk dipintal, untuk dibuat menjadi serat alami yang dibuat untuk alat penangkap ikan. Selanjutnya adalah serat hewani. Serat hewani seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang jenis sutra. Jenis sutra yang saya maksud di sini adalah sutra yang dihasilkan oleh kepompong sutra. Memang ini sutra yang berasal dari kepompong sutra itu memiliki tingkat kekuatan putus yang cukup tinggi, memiliki daya pakai yang cukup tinggi, tetapi hampir tidak pernah ditemukan sebagai alat penangkap ikan karena memang harganya yang cukup mahal. Sutra kan kita tahu bersama memang harganya cukup mahal. Jadi makanya kita tidak menemukan sutra yang digunakan sebagai alat penangkap ikan. Tetapi pada dasarnya sutra bisa digunakan sebagai alat penangkap ikan. Kemudian yang kedua ada wool. Wool ini yang berasal dari bulu hewan, ya, khususnya hewan pada family Caprinae, terutama biri-biri. Jadi wool yang berasal dari biri-biri itu juga bisa dibuat sebagai alat penangkap ikan. Dia dipintal menjadi benang atau yarn, kemudian dia entah dibuat jadi jaring atau tali. Tetapi memang ini juga harganya relatif mahal ya, relatif lebih mahal dibanding serat-serat yang berasal dari lainnya. Yang ini kalau kita melihat adalah contoh serat yang sudah dibuatkan sebagai bahan alat penangkap ikan. Kalau kita lihat ini ada benang, ya, ada benang yang sudah digulung. Ini entah dari pohon pisang. Kemudian ini ada tali dari benang ini sudah disimpul, sudah dirakit menjadi bentuk tali.
Kemudian ada juga yang dalam bentuk jaring, ya. Ini juga yang masih dalam bentuk benang. Jadi ini adalah contoh eh, serat alami yang dibuat menjadi bahan alat penangkap ikan. Nah, sekarang kita bahas tentang serat sintetis, ya. Kita bahas tentang serat sintetis. Serat sintetis itu yang pertama ada yang berjenis poliamida, ya. Poliamida atau yang biasa disingkat dengan PA, ya, poliamida. Kemudian yang kedua ada yang disingkat yang dinamakan poliester. Kemudian yang selanjutnya ada poliuretan. Kemudian ada polietilen atau yang lebih dikenal dengan PE. Kemudian ada polipropilen atau yang lebih dikenal dengan PP. Kemudian ada polivinil klorida atau yang sering disebut dengan PVC. Ya, PVC itu adalah polivinil klorida. Kemudian ada poliakrilik, ada polivinil alkohol, dan polivinil klorida. Ini adalah contoh, ya, contoh bahan alat penangkap ikan yang terbuat dari bahan-bahan sintetis. Kalau kita lihat ada jaring, tali, ini juga tali, kemudian ada pelampung, ya, ada pelampung. Nah, bagaimana sih membuat serat sintetis? Bagaimana cara membuat serat sintetis? Berikut saya sampaikan tahapan-tahapan pada proses pembuatan serat sintetis. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku, ya, penyediaan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah proses kimia. Ini yang hal yang paling pokok membedakan terjadinya dia disebut sebagai serat sintetis adalah proses kimia. Pada proses kimia ini terbentuk atau dilakukan pembentukan makronukleus, ya. Kemudian yang ketiga adalah proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses membentuk rantai molekul. Kemudian yang keempat adalah perubahan substansi serat. Perubahan substansi serat itu berdasarkan pemilihan jenis lelehannya, sehingga dia menjadi satu buah atau satu utas serat yang nantinya akan disimpul, akan dianyam menjadi benang, tali, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah pemintalan. Pemintalan bisa dibuat menjadi benang, benang dibuat tali, atau benang dibuat jaring atau yang lainnya. Kemudian ini adalah contoh hasil dari pembuatan serat sintetis. Pada proses pembuatan serat sintetis ada beberapa istilah yang akan kita jumpai. Yang pertama adalah inspection. Inspection adalah proses pengujian kualitas mutu. Kemudian yang kedua adalah heat setting, adalah proses pendinginan dan pengencangan pintalan. Yang ketiga adalah joining. Joining ini adalah penggabungan, ya. Joining, penggabungan sejumlah serat. Kemudian yang keempat ada twisting. Yang kelima ada finishing. Yang keenam ada closing. Yang ketujuh stranding, ya. Yang kedelapan ada spinning. Yang kesembilan ada silvering. Dan yang kesekian terakhir adalah heckling. Jadi ini adalah 10 istilah yang paling banyak akan dijumpai ketika pada proses pembuatan serat sintetis. Jadi 10 jenis istilah ini yang akan banyak kita jumpai pada proses pembuatan serat sintetis, ya. Sehingga kalau kita memahami ini, begitu ada kata atau orang bicara tentang kalimat dengan kata ini, kita sudah tidak bingung lagi. Jadi biasanya dalam proses pembuatan serat sintetis ini ada 10 istilah ini akan terus disampaikan. Apa sih kelebihan serat sintetis? Kelebihan serat sintetis jelas dibandingkan dengan serat alami, ya. Serat sintetis jika dibanding dengan serat alami itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah tidak mudah lapuk. Jadi karena dia sudah disintetis, dia memiliki kualitas yang lebih baik sehingga dia tidak mudah lapuk. Kemudian yang kedua adalah kekuatan putus besar. Kekuatan putus besar hubungannya adalah dengan
usia pakai dari alat tangkap itu sendiri. Makanya jangan heran mengapa saat ini lebih banyak nelayan menggunakan serat sintetis. Karena memang usia pakainya berdasarkan kekuatan putus dari jaring itu sendiri, dia lebih besar dibanding serat yang berasal dari serat alami. Kemudian yang ketiga adalah sedikit menyerap air. Yang keempat, densitasnya lebih rendah. Yang kelima, ukuran serat dapat diatur. Yang keenam, tahan terhadap gesekan. Dan yang ketujuh adalah tidak terpengaruh oleh garam. Jadi ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh serat sintetis dibandingkan dengan serat alami. Nah, jadi ada 7 kelebihan serat sintetis dibandingkan dengan serat alami. Oke guys, terima kasih. Ini mungkin sebatas ini yang bisa saya sampaikan pada penyampaian materi kali ini. Jika berkenan, jika Anda berharap untuk mendapat video-video lainnya, maka jangan lupa subscribe video ini, maka kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.